Disitulah rahasianya Allah menjelaskan, kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafah wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Aku ingin dikenal. Siapa aku yang sebenarnya? Karena aku ingin dikenal, siapa aku yang sebenarnya? Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu itu dari diriku sendiri. Jadi Allah menciptakan sesuatu bukan di luar dirinya. Allah menciptakan dan menjadikan sesuatu itu benar-benar terbit dari dalam dirinya sendiri. Liya'rifani. Supaya yang aku ciptakan itu, yang aku jadikan itu, benar-benar dia mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka pada saat telah sempurna alam pikirnya Allah, dia mengingat, dia menimbang dan memutuskan, maka berdompaklah sifat jalal dan sifat jamal Allah itu biqudratillah wal iradatilah, maka terjadilah namanya nur. Terjadilah namanya nur. Ya. Nur itulah yang disebut, ya, namanya dengan Nur Allah dan Nur Muhammad. Ya. Nur itu yang disebut namanya Nur Allah dan Nur Muhammad. Jadi Nur Allah dan Nur Muhammad itu esa Bapak Ibu satu dia. Ya. Kenapa dikatakan namanya Nur Allah? Ya, kalau kita buat di atas ini. Kenapa dikatakan namanya Nur Allah? Karena Nur Allah itu terbit daripada diri Allah itu sendiri. Kenapa dikatakan namanya Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad itu untuk memandang dan melihat akan kenyataan wujud diri Allah itu sendiri. Makanya Nur Allah dan Nur Muhammad itu esa. Dalam penyampaiannya, dalam penyebutannya, dalam penjelasannya itu berbeda. Namun hakikat yang diceritakan dan dijelaskan itu tiada lain adalah esa dan satu jua. Mana yang terbit daripada dirinya? Yang terbit daripada dirinya itu yang nur tadi. Nur. Itu yang sebut namanya nur. Nur Allah atau Nur Muhammad itu. Inilah awal kejadian. Inilah awal penciptaan. Makanya dikatakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, "Awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyka ya Jabir wa khalaqa minhul asya wa anta min tilkal asya." Yang mula pertama kali diciptakan Allah wahai Jabir itu adalah nur nabimu. Dari nur itulah terciptanya segala sesuatu, dan engkau wahai Jabir salah satu bahagian daripada nur itu yang sebenarnya. Dalam hadis yang lain dia jelaskan, innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyukah min nurihi. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum adanya alam. Allah menciptakan sebelum adanya langit dan bumi. Allah menciptakan sebelum adanya makhluk. Yang pertama kali diciptakan Allah itu adalah nur nabimu daripada nur zat Tuhan itu sendiri. Makanya dijelaskan, ana minallah wal mu'minuna minni, ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada zatnya Allah. Alam dan mukmin, orang-orang yang beriman ini semuanya asalnya daripada aku. Jadi yang ditajalikan, yang dizohirkan dari dirinya itu yang disebut namanya Nur Muhammad dan Nur Allah.
Esa dia tuh. Dikatakan nur Allah karena terbitnya daripada dirinya. Dikatakan nur Muhammad karena untuk melihat akan wujud nyatanya dirinya. Hakikatnya itu adalah nur. Maka disitulah Allah menjelaskan Allah nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur. Nur itu benar-benar sudah nyata pada sekalian langit dan sekalian bumi. Jadi apa makna nur sebenarnya? Jangan nur itu diartikan cahaya Bapak Ibu. Nur itu maknanya terang. Itu dia. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya adalah wujud. Kalau kita maknai dia secara makna hakikat, Allah nurus samawati wal ard, itu maknanya Allah itu adalah wujud. Allah itu adalah nyata. Wujud dan nyatanya Allah itu nyata pada sekalian langit dan bumi. Maka wujud dan nyata, jelas dan terang itu disebutlah namanya dengan nur. Itu maksudnya. Jadi yang ditajalikan Allah dari dirinya sendiri, itu yang katakan nur itu. Dari nur inilah kita bisa mengenal akan dirinya Bapak Ibu. Dari nur inilah kita bisa mengenal dirinya. Kalau tidak ada nur, tidak zahir nur, maka kita tidak akan pernah mampu untuk mengenal akan dirinya. Siapa nur ini yang sebenar-benarnya dan siapa pula dirinya yang sebenar-benarnya. Nah, kalau kita sebutkan istilahnya untuk mengambil paham, nur inilah yang disebut namanya dengan sifat. Sedangkan dirinya itu disebut namanya dengan zat. Nih. Ya, nur itu yang disebut namanya sifat, dirinya itu disebut namanya dengan zat. Itu maksudnya, untuk mengenal zat, kenali sifat. Karena sifat itulah kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat itu kenyataan daripada zat, suhudkan dalam pandangan hati. Itikadkan dalam pandangan hati. Jazamkan dalam pandangan batin, bahwa sifat itu yang sebenar-benarnya, zat itu yang sesungguhnya. Nah, siapa sifat itu? Sifat itu yang nur itu yang sesungguhnya. Makanya untuk memandang dan melihat wujud nyatanya Tuhan yang bernama Allah itu, pandang dan lihatlah kepada nur. Nur inilah kezohiran untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu. Khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan dirimu, aku zahirkan dirimu, aku tajalikan dirimu untuk melihat akan diriku. Jadi Nur Muhammad ini diciptakan, dijadikan untuk melihat kezahiran nyatanya akan diri Allah. Sifat itu diwujudkan, sifat itu dizahirkan untuk melihat akan nyatanya zat dirinya. Itu maksudnya. Makanya sifat itu ya untuk melihat akan kezahiran dan nyatanya akan zat. Kalaulah sifat itu untuk melihat akan kezahiran nyatanya zat, di sinilah kita patrikan sifat itu yang sebenar-benarnya zat itu. Apa sebabnya? Antara sifat dengan zat, antara zat dengan sifat, yang sebenar wujud yang mana Bapak Ibu? Yang sebenar wujud yang mana? Yang sebenar wujud itu zat tuh.
Pertanyaan Ustadz sama ibu-ibu. Kalaulah yang sebenar wujud itu adalah zat, lalu sifat ini apa bagi zat? Untuk melihat siapa? Pak Eri. Sifat itu adalah kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, maka patrikan ke dalam hati ini, kata Ustaz, karena zat cuma yang ada, dan sifat ini adalah untuk melihat kenyataan zat, pastikan ke dalam hati, sifat itu yang sebenar-benarnya zat itu. Kenapa? Karena sifat itu kezahiran zat. Sifat itulah wujud nyatanya zat. Itu maknanya, siapa yang sudah mengenal, siapa yang sudah memahami, siapa yang sudah melihat dan memandang sifat, sudah sama dia mengenal, memahami dan memandang namanya zat itu yang sebenarnya. Disitulah artinya zat dengan sifat, sifat dengan zat, tiada berpisah cerai dia. Ya, tiada berpisah cerai. Satu pandangan kita Bapak Ibu, Esa itu. Nah, ya. Contoh, ketika Bapak Ibu ya memandang papan tulis, yang terpandang itu apa Ibu-Ibu? Terpleknya tuh. Ketika memandang papan tulis yang terpandang terplek. Lalu terplek ini apa bagi papan tulis? Kenyataan papan tulis atau kenyataan terplek? Kenyataan terplek. Ya. Kalaulah papan tulis ini kenyataan terplek, maka papan tulis ini adalah bentuk kenyataan akan terplek itu yang sesungguhnya. Perlu Bapak Ibu lagi mencari namanya terplek? Tidak. Ketika Bapak Ibu memandang papan tulis, maka tampak apa? Terplek. Itu artinya Daniel, siapa yang tak mampu memandang terplek pada papan tulis ini, disebut namanya apa Daniel? Butuh sange itu. Siapa yang tak mampu memandang triplek pada papan tulis, itu namanya butuh sange namanya. Ya, makanya Bapak Ibu, jangan kita tertipu dengan bentuk dan rupa. Pandanglah bentuk dan rupa itu hakikatnya kenyataan daripada dirinya yang sebenar-benarnya itu. Nih, sini bermain dulu Bapak Ibu. Ya, makanya Allah zahirkan, Allah tajalikan dirinya. Supaya dirinya bisa dikenal, supaya dirinya bisa dilihat, supaya dirinya disaksikan. Ketika Allah mentajalikan dirinya, tajali dirinya itu yang disebut namanya dengan nur. Nur itu yang dikatakan nur Allah dan nur Muhammad. Esa Bapak Ibu. Bukan dua Bapak Ibu, Esa satu. Tunggal dia. Untuk naik kaji, sebelum naik kaji sedikit, Ustaz mau tanya lagi sama Bapak Ibu. Kepada siapa lah ya? Pak Andre dulu. Kenapa disebut namanya Nur Muhammad Pak Andre? Karena tercipta dari Allah. Kenapa disebut namanya Nur Allah? Karena tercipta dari Muhammad. Coba. Coba bantu ibu-ibu. Ibu Cap. Asail. Kenapa disebut namanya Nur Muhammad? Ya, kenapa disebut namanya dengan Nur Muhammad? Karena percikannya dari percikan nur. Percikan nur yang mana? Nur ilahi. Nur ilahi. Kenapa disebut namanya Nur ilahi? Tercipta dari percikan Nur Muhammad. Berarti belum tepat, belum pas lagi. Yang nggak lama-lama. Pak Faisal, ulang lagi Pak Faisal, sempurnakan. Kenapa disebut namanya Nur Muhammad? Nur Muhammad sebagai melihat memandang wujudnya Allah. Iya, untuk memandang wujudnya Allah. Kenapa disebut namanya Nur Allah? Nur Allah itu adalah batin daripada Nur Muhammad. Batin. Iya, kalau Nur Muhammad, Nur Allah itu batin Muhammad, berarti Muhammad itu zahirnya Nur Allah. Ya, wujudnya Allah. Coba lagi, sempurnakan lagi, satu lagi. Pak
Pak Andre udah tadi ya. Ustadz kita, Ustadz. Kenapa disebut namanya Nur Allah? Pasti lupa tuh. Abdul. Kenapa sebut namanya Nur Allah? Pas, Pak Ben. Nah, aku nomor 1, nah duduk mah. Duduk VIP mah. Nah, kenapa sebut namanya Nur Allah? Karena tercipta dari Allah. Bukan tercipta. Terbitnya daripada diri itu. Saya ulang lagi. Disebut namanya Nur Allah atau Nur Ilahi karena asalnya terbitnya daripada diri Tuhan. Disebut namanya Nur Muhammad karena untuk melihat wujud nyatanya diri Tuhan. Makanya Nur Muhammad dengan Nur Allah itu esa, dia satu. Nah, sekarang kita bercerita tentang Nur Allah dan Muhammad ini. Nah, Muhammad Bapak Ibu, ya, kita pahami ada dua sisi pemahamannya. Ada dari sisi syariat, ada dari sisi hakikat. Lihat, dari sisi syariat, itu disebut namanya dengan Nabi Muhammad. Ya. Makanya dikatakan dari sisi syariat disebut Muhammad Majazi. Majazi. Yang kedua dari sisi hakikat, Muhammad itu disebut namanya Nur Muhammad. Itu disebut namanya Muhammad Hakiki. Hakiki. Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat dari sisi hakiki dahulu. Muhammad secara hakiki, mana yang dikatakan Muhammad secara hakiki? Allah jelaskan apa? Makana Muhammadun aba akhadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, makana Muhammadun aba akhadin ya min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah seorang bapak laki-laki di antara kamu. Akan tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penutup sekalian nabi. Ini maksudnya Muhammad itu bukanlah bapak laki-laki di antara kamu, itu maknanya Muhammad itu adalah Nur Muhammad, maksudnya itu Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya yang metafisik, yang tidak berkulit, tidak berbulu, tidak berdaging, tidak berurat, tidak bertulang, tidak berhati, dan tidak berjantung. Itu Nur Muhammad itu. Ya. Disinilah dijelaskan Allah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Itu maksudnya adalah Nur Muhammad pada diri Bapak Ibu nyatalah yang disebut namanya dengan ruh. Ini yang tidak berkulit, ini yang tidak berdaging, ini yang tidak berdarah ini. Itu Nur Muhammad. Itulah rahasianya Allah katakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh dan suri teladan bagi dirimu yang ingin berharap berlikok dengan Tuhannya. Jadi maksudnya Bapak Ibu, siapa yang ingin berlikok dengan Allah? Siapa yang ingin bermusyahadah dengan Allah? Siapa yang ingin bermuwajahah dengan Allah? Jalannya kenalilah Muhammad secara hakiki, itu adalah Nur Muhammad itu. Ustaz ulang lagi, siapa yang ingin bermakrifat, siapa yang ingin berliqa', siapa yang ingin bermusyahadah, siapa yang ingin bermuwajahah dengan Allah, maka kenalilah namanya Muhammad secara makna hakiki, itu adalah Nur Muhammad.
Kenapa jalannya untuk berliqa', bermusyahadah, kenali namanya Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad inilah kezohiran untuk memandang akan nyatanya diri Tuhan itu yang sesungguhnya. Ya, Nur Muhammad itulah kezohiran untuk memandang akan nyatanya diri Allah itu. Itulah yang dikatakan khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan Nur Muhammad itu untuk melihat akan kezohiran nyatanya akan diriku. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam itu untuk melihat akan nyatanya Nur Muhammad sebagai tempat memandang nyatanya akan diri aku. Allah. Jadi Nur Muhammad inilah wasilah. Bagaimana Bapak Ibu bisa wusul kepada Allah Nur Muhammad itu? Contoh atau uswatun hasanah. Karena inilah awal mula penciptaan. Inilah awal mula kejadian. Disitulah Rasulullah itu memberi jawaban kepada sahabatnya. Ketika sahabatnya bercerita dan bertanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Apa kata sahabat kepada beliau? Ya Rasulullah, siapa sebenarnya rahasia engkau ya Rasul? Apa jawaban beliau ini? Ana Ahmad Bilal Min. Ana Ahmad Bilal Min. Ana Ahmad Bilal Min. Aku ni Ahmad tanpa memakai huruf mim. Kalau Ahmad ini Bapak Ibu dihilangkan huruf mimnya nih, jadi apa dia? Ahad nih, Ahad. Ahad itu apa artinya? Esa dan satu. Siapa yang Esa dan satu itu? Adalah Allah. Kalau Ahad itu Esa, satu dan tunggal hanya Allah, maka ketika itulah baginda Rasul menjelaskan kepada Umar, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Man ro'ani faqad ro'ahul haq. Barang siapa yang melihat diriku, sungguh dia telah melihat yang hak itu. Siapa yang hak itu? Allah. Siapa yang melihat diriku dah samalah melihat akan nyatanya Allah itu. Disitulah Rasul menjelaskan. Tuba man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku lalu ia beriman kepada aku. Wa tuba liman ro'a man ro'ani. Beruntung pula orang-orang yang melihat aku lalu ia beriman kepada aku. Itu maksudnya yang disampaikan Rasul kepada Umar itu. Wahai Umar, kalau kamu sudah mampu memandang Nur Muhammad sebagai tempat memandang kezohiran nyatanya diri Allah. Sekarang Nur Muhammad tempat memandang kezohiran nyatanya diri Allah itu sudah nyata pada tubuh ini. Sudah nyata pada ruhku ini. Zahir dan batin. Inilah yang dikatakan Nur Muhammad. Maka sudah sama kamu memandang akan zahir nyatanya Allah itu yang sesungguhnya. Makanya untuk memandang menilik Allah itu adalah pada diri masing-masing Bapak Ibu. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan bahida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah, ingin berusul dengan Allah, ingin berliqa' dengan Allah, ingin bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah, maka jangan pandang, jangan tilik keluar diri. Akan tetapi pandang tiliklah ke dalam diri ini. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku wujud nyata dengan sendirinya, kata Allah. Maka mana rahasia daripada diri Bapak Ibu? Mana sejatinya rahasia diri Bapak Ibu? Yang menjadi rahasia sejatinya diri Bapak Ibu untuk memandang dan melihat akan wujud nyatanya kezuhiran Allah itu. Itulah Nur Muhammad itu maksudnya.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya adalah rahasia daripada Nur Muhammad. Awal kejadian. Maka kenallah dia akan Tuhannya. Karena Nur Muhammad itulah tempat memandang nyatanya akan diri Allah itu. Disitulah rahasianya Bapak Ibu. Ketika Nabi melakukan perjalanan menemui Tuhannya, ya, sampailah beliau itu di Sidratul Muntaha. Ketika beliau sudah sampai di Sidratul Muntaha, yang dilihatnya di depan tak nampak Tuhan, dilihatnya di belakang juga tak nampak Tuhan, dilihatnya ke kanan kiri enggak juga nampak Tuhan, lihat ke atas, lihat ke bawah, pandang ke dalam, pandang ke ini enggak nampak Tuhan. Disitulah Nabi itu sadar sesadar-sadarnya dengan kesadaran Tuhan yang tinggi, kesadaran penghabisan. Rupanya Tuhan yang ditemuinya itu, Tuhan yang dijumpainya itu benar-benar sudah menjadi rahasia akan dirinya sendiri itu. Makanya sidrat itu artinya sadar, kesadaran Tuhan. Muntaha itu yang terakhir, penghabisan. Muntah, Bapak Ibu makan sekenyang-kenyangnya lalu muntah. Muntah itu habis. Itulah kesadaran yang penghabisan, kesadaran yang tertinggi. Itulah kesadaran Tuhan itu. Karena apa? Kesadaran Tuhan yang mesti ada dalam diri kita. Karena dia cuma yang ahad, dia cuma satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya itu. Makanya Nur Muhammad adalah wasilah bagi kita untuk bisa kita wusul, bermakrifat, berliqo, bermusyahadah dengan Allah. Nur Muhammad ini yang usah katakan sebagai mursyid Rabbaniyah. Nah, nih. Nur Muhammad ini disebut namanya mursyid Rabbaniyah. Ya. Jadi melalui Nur Muhammad lah kita bisa usul, bermakrifat, bermusyahadah dengan Allah. Kenapa dengan melalui Nur Muhammad lah kita bisa usul bermusyahadah dengan Allah? Karena Nur Muhammad itulah jalan untuk mengenal, berliqo dan bermusyahadah dengan Allah. Karena Nur Muhammad itulah kezahiran nyatanya akan diri Tuhan itu. Inilah awal mula penciptaan dan kejadian itu Bapak Ibu. Sekarang yang mana yang Nur Muhammad pada diri Bapak Ibu itu? Nur Muhammad pada diri Bapak Ibu itu adalah ruh itu yang sebenarnya. Ini yang dikatakan qad ja'akum rasulun min anfusikum wa'lamu anna fikum rasulullah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum wa'lamu anna fikum rasulullah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Itu maksudnya itu yang ruh itu. Ya, yang kedua, wa'lamu anna fikum rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasulullah, utusan Allah, arti yang ruh itu. Makanya ketika turunnya surah At-Taubah Bapak Ibu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu, disitulah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis Bapak Ibu. Karena beliau sadar, paham dan mengerti siapa yang dikatakan Rasul di dalam dirinya itu. Rasul di dalam dirinya itu maksudnya itu adalah ruh-ruh itu yang Nur Muhammad itu. Makanya syahadat para nabi dan para rasul semuanya itu sama, tidak berbeda Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, kata Rasulullah, tidak ada yang wujud yang nyata melainkan Allah. Dan aku juga bersaksi, kata Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad yang mana maksudnya itu ketika beliau bersaksi? Bukan diri beliau maksudnya itu. Itu maksudnya adalah Nur Muhammad yang sudah nyata pada dirinya itu berupa ruh. Itu yang Rasulullah itu.